Gue ingat banget waktu dulu Mimin itu pernah mau dijodohin sama seorang perempuan. Nah waktu itu kan gue pas SMA nakal banget. Bisa dibilang murid bad boy lah. Sampai setiap hari ada aja tuh masalahnya. Dipanggil guru BK lah, terus dipanggil orang tua lah. Sampai orang tua gue itu bosan banget ke sekolah terus. Nah pas di rumah gue pernah dengar waktu ibu sama bapak gue ngobrol. Katanya mau ngenalin gue ke temen anaknya ibu gue. Pas gue masuk kamar ibu gue bilang jodohin aja. Gue langsung teriak, kaget. Gue ketahuan waktu itu sedang nguping. Terus dipanggil lah sama ibu bapak gue. Kata bapak gue, sini kamu. Ibu sama bapak udah capek setiap hari ke sekolah terus. Pasti alasannya kamu nakal di sekolah. Jangan mentang-mentang itu sekolah punya kakek kamu terus bisa seenaknya. Jadi mulai besok ibu sama bapak akan kenalin kamu sama anak temannya ibu kamu. Kami berniat mau menjodohkan kamu. Gue langsung memohon lah, Bu, Pak, please jangan dijodohin. Lagian kan anakmu ini masih SMA. Ya kali nanti sudah gendong anak. Nggak bisa dibayangin bakalan seberat apa itu hidup. Terus kata orang tua gue, nggak ada tapi-tapian. Besok mau nggak mau harus mau. Atau semua fasilitas dari bapakmu itu bakalan kami sita. Wah dengar itu semua gue langsung aja setuju. Nah sampai di sekolah kelas gue kedatangan murid perempuan baru. Dia berjilbab, terus cantik, imut, pokoknya sempurna lah. Tapi yang gua nggak suka sama sifatnya aja. Tadi waktu di koridor kan gua bertabrakan sama dia, tapi dia malah nggak mau minta maaf. Udah jelas-jelasnya dia yang salah nabrak gua. Guru masuk ke kelas bersama murid baru. Kata guru gua, silakan perkenalkan diri kamu. Terus kata dia, halo semuanya, kenalin nama saya Kia Alvira. Kalian bisa manggil saya Kia. Nah itu tuh cewek yang nggak mau minta maaf waktu di koridor nabrak gua. Di situ gua ngomel-ngomel sendiri. Sampai teman gua bilang, lu kenapa? Ini nih, tadi tuh murid nabrak gua di koridor, terus nggak minta maaf lagi. Ngeselin banget anaknya. Hati-hati loh, benci bisa jadi cinta. Teman gua ngeledekin gue waktu itu. Iya amit-amit jangan sampai gue sama anak nyebelin itu. Iya sih dia cantik imut tapi sifatnya nyebelin. Cie udah bilang cantik aja nih. Apa? Siapa yang bilang cantik? Idih nggak banget. Gue sambil gak gigu ngomong karena gugup. Setelah Kia memperkenalkan diri, guru tiba-tiba menyuruh dia untuk duduk di samping gue. Gue awalnya sudah menolak, tapi kata guru gue, nggak ada tapi-tapian. Ini semua demi kamu. Kamu harus belajar dari Kia karena dia murid pindahan yang berprestasi. Beda sama kamu yang nakal banget. Ingat orang tua kamu sudah memberitahukan saya untuk membuat kamu menjadi disiplin dan nggak nakal lagi. Ayo Kia silakan duduk di tempat duduk kamu. Kia langsung duduk. Gue sama dia sama sekali nggak ada ngomong apa-apa. Sampai gue yang membuka obrolan duluan. Lo nggak mau ada yang diomongin sama gue gitu? Terus kata dia, apa yang mau diomongin sama murid nakal kayak lo? Lah, lu serius sampai sekarang nggak mau minta maaf soal di koridor tadi? Lah, lagian lain salah gue. Lo nya aja yang nggak lihat-lihat jalan. Di situ gue ngalah aja karena emang ini perempuan gengsian banget buat minta maaf. Oke, biar gue aja minta maaf. Maaf ya tadi di koridor udah nabrak lo. Lo nggak apa-apa kan? Apa ada yang lecet? Gue ngomong sambil meledekin dia gitu. Sampai akhirnya dia yang kesal sendiri. Tibalah istirahat. Terus gue nawarin dia lah, lo mau ikut ke kantin nggak? Kan lo murid baru nih, pasti nggak tahu kan kantin di mana. Kia ngejawab, kok tiba-tiba lo jadi baik gini? Lagian gue udah tahu kantin di mana. Gue jawab lah, ye nih anak dibaikin malah ngelunjak. Gue langsung pergi gitu aja. Tiba-tiba dia narik tangan gue. Iya, gue ikut sama lo. Langsung gue kerjain. Tapi bohong, lo pergi aja sana sendiri ke kantin. Wah, rese banget tuh orang. Lihat aja ntar bakal gue balas. Gue waktu di kantin senang banget bisa ngerjain itu murid baru. Nggak tahu selucu apa tadi ekspresinya dia. Nah, bel masuk kelas sudah berbunyi. Hari ini gue lupa, ternyata ada UTS. Terus guru gue nanya, kalian siap gak untuk UTS hari ini? Oh iya, kamu murid baru ya? Siap gak untuk UTS? Terus kata Kia, iya siap bu. Dalam hati gue, wih padahal kan dia baru masuk di sekolah ini. Udah siap aja tuh menghadapi UTS. Lihat aja pasti dia dapat nilai jelek. Ya kali bisa bagus. Nah waktu UTS semuanya fokus mengerjakan. Dan cuma gue yang panik, soalnya gue kagak ngerti sama sekali. Dan tiba-tiba Kia udah selesai. Semua murid melongo. Kok bisa cepat gitu? Guru gue aja sampai nggak percaya. Coba ibu cek dulu. Dan ternyata oke, silakan kumpul ke depan. Dan kamu boleh pulang. Karena gue panik waktu itu, gue minta bantuan dia lah. Gue panggil bisik-bisik si Kia. Kia, dia sama sekali nggak noleh ke gue. Mungkin dia masih marah karena gue ngerjain tadi. Sampai akhirnya dia noleh dan berkata, apa? Nggak kedengaran? Lo mau lihat ulangan gua? Wah dalam hati gue sengaja nih orang ngomongnya keras-keras supaya guru gue dengar. Gue langsung dimarahin lah sama guru gue. Yan, kerjakan ulangannya sendiri, jangan nyontek atau nanya teman kamu. Dari situ gue sama dia udah kayak Tom sama Jerry, nggak pernah akur. Nah karena sebentar lagi mau ulangan kenaikan kelas, orang tua gue minta gue harus mendapatkan nilai yang lebih baik dari kemarin. Dan tiba-tiba orang tua gue malah membahas perjodohan itu. Yan, besok kita ada pertemuan sama anaknya teman ibu kamu. Kamu dandan yang rapi ya, jangan bikin malu papa sama mama kamu. Ngerti nggak kamu? Ngerti pa. Gue langsung masuk ke kamar dan meratapi nasib gue. Bayangin, gue masih anak SMA udah mau nikah aja. Cuma karena gue nakal, gue kan bisa menjadi nggak nakal lagi. Tapi kenapa harus sampai dinikahin? Follow gue untuk part 4 karena kalian juga bisa ditopapin. Ini part 4 Mimin mau dijodohin. Gue kan bisa menjadi nggak nakal lagi. Tapi kenapa harus sampai dijodohin? Dikira ini zaman dulu apa pakai dijodohin segala. Pagi sudah tiba, gue langsung mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Kata bokap gue, ingat hari ini kita bakalan ada pertemuan sama temennya ibu kamu. Dan yang rapi buat hari ini ya, jangan buat papa sama mamamu malu. Gue cuma bisa berdehem waktu itu. Sampai yang di sekolah gue sama sekali nggak mood. Sampai seketika gue bertabrakan lagi sama Kia di koridor. Kali ini gue yang nggak lihat-lihat sampai kita bertabrakan. Kata Kia, aduh lo kalau jalan bisa pakai mata nggak sih? Gue nggak mau berdebat waktu itu. Jadi gue langsung aja minta maaf. Maaf Kia, gue nggak sengaja. Kia menaikkan alisnya, menandakan nggak paham. Ada apa dengan dia? Di dalam kelas gue bener-bener malas banget. Sampai guru yang manggil aja nggak gue hiraukan. Jadinya gue dihukum buat lari di lapangan. Gue lihat teman-teman gue istirahat
istirahat. Sumpah gua haus banget pada waktu itu, tapi gua nggak dibolehin beli minum. Sampai akhirnya Kia beliin gua minum. Nih buat lo diminum. Gua nggak ada bermaksud apa-apa. Ini minuman buat lo karena gua kesian aja lihat lo udah pucat gitu. Wah, nggak pakai lama langsung aja gua minum. Bisa-bisa dehidrasi gua. Makasih ya Kia, ntar gua ganti. Gua lanjut lagi lah lari karena tinggal beberapa putaran lagi hukuman gua selesai. Akhirnya selesai juga. Tapi baju gua basah gini, nggak enak banget. Gua ke WC lah untuk ganti baju. Nah, setelah selesai pulang sekolah tiba. Gua bersiap untuk ikut pertemuan antara keluarga gua dan temannya ibu gua. Gua udah tahu mereka pasti ingin membicarakan perjodohan itu. Sampai di tempat pertemuan, gue izin mau ke toilet dulu. Bu, Yan mau ke toilet dulu ya, nanti Yan susul. Nah, di tempat pertemuan itu kata ibu gua, wah sorry ya Jeng, baru datang. Ini anak kamu itu ya? Wah cantik banget. Oh iya, anak kamu mana Jeng? Tadi dia ke toilet dulu. Dan gak lama kemudian gua keluarlah dari toilet dan langsung aja menyusul ibu gua. Tiba-tiba lo ngapain di sini? Melihat adanya Kia di sebelah bunda gua kaget banget karena Kia murid pindahan yang ngeselin itu ada di depan gua. Lah, lo ngapain di sini? Terus kata Kia, lo juga ngapain ke sini? Terus kata bunda sama temannya bunda gua bilang, kalian sudah saling kenal. Bagus deh kalau begitu. Jadi nggak perlu lagi untuk diperkenalkan. Jadi gua langsung aja lah duduk. Terus kata Kia, ngapain lo duduk di sebelah gua? Lah, terserah gua lah. Orang kursinya cuma tinggal ini. Emangnya kenapa kalau gua duduk di sini? Punya lo gitu ini kursi. Sumpah ya, lo ngeselin banget jadi orang. Ya biarin. Terus kata orang tua kita berdua, udah, kalian ini nggak usah ribut kayak masih anak SMA aja. Jawab gua dan Kia bersamaan, ya emang masih SMA bunda. Gua langsung ngomong lah, bun, pa, jangan bilang Yan bakalan dijodohin sama dia. Sambil gua menunjuk Kia, Yan nggak mau, pa, please, Yan juga masih SMA. Terus kata papa gua, Yan, ingat perkataan papa waktu di rumah. Gue ingat banget papa gua bilang jangan bikin malu. Jadi gua langsung diam aja lah waktu itu. Gue bingung kenapa Kia diam aja. Apa dia sudah tahu kalau dia bakal dijodohin sama gua? Kayaknya enggak deh. Dia aja kaget tadi ketemu gua. Jadi kata orang tua kita berdua, kami sepakat kalian akan kami jodohkan. Gua hampir aja memukul meja yang di depan gua. Tapi kenapa responnya Kia biasa aja ya? Di sisi lain sebelum Kia ke tempat pertemuan perjodohan itu, bundanya Kia sudah memberitahukan Kia bahwa dia akan dijodohkan. Dan Kia pun setuju karena Kia adalah anak yang berbakti. Dia nggak mau mengecewakan kedua orang tuanya itu. Tapi Kia kaget yang dijodohkannya itu sama orang yang beberapa hari belakangan ini membuat dia kesal. Ya mau bagaimana lagi, ini sudah terjadi. Kia hanya bisa berdiam. Karena kalian masih SMA dan sebentar lagi juga akan lulus, pernikahan kalian akan dilakukan setelah lulus. Kami sebagai orang tua meminta kalian untuk mengerti satu sama lain dan menjaga satu sama lain selama kalian akan dijodohkan ini. Dan kamu Yan, tolong jaga Kia untuk bunda dan papa ya. Jangan sampai menantu kami kenapa-kenapa. Gue di situ cuma bisa berdiam. Oke, jadi sekarang kita makan dulu aja ya. Nah, sebelum pesanan datang, gue mengajak Kia ke taman di kafe itu. Bun, Yan izin bawa Kia ke taman di situ ya. Gue dan Kia sudah ada di taman. Gini. Lo kok diam aja sih saat kita berdua dijodohin? Jangan bilang lo beneran suka lagi sama gue selama ini. Dan lo buat gue kesel selama ini cuma karena supaya bisa deket sama gue ya. Saat itu juga dahi gue disentil sama Kia. Jadi orang jangan kegeeran. Gue diam bukan berarti mau. Gue juga terpaksa ngelakuin ini karena gue nggak mau buat nyokap sama bokap gue kecewa. Lo tahu sendiri tadi bunda gue gimana. Wajahnya bahagia banget saat gue mau dinikahin sama lo. Gue sebagai anaknya cuma bisa berbakti. Jadi lo jangan kepedean kalau gue bakalan suka sama lo. Terus gimana ke depannya tentang perjodohan ini? Kata Kia, ya kita nikah lah. Enggak. Gue nggak mau nikah sama lo. Oh, atau gini, kita nikah kontrak aja gimana? Setelah 1 tahun kita pisah, gimana? Pale lu, gue nggak mau ya cerai. Gue mau nikah sekali seumur hidup. Lah, masa iya kita nikah nggak ada perasaan? Ya antar perasaan itu juga tumbuh sendirinya. Terus kata gue, kita nikah tapi ada syaratnya. Yang pertama, lo nggak boleh ikut campur urusan gue, dan gue nggak bakal ikut campur urusan lo. Dan yang paling penting, kita pisah kamar. Kita lihat dalam setahun pernikahan itu, kalau memang ada perasaan di hubungan itu, kita nggak bakal cerai. Kata Kia, oke, gue setuju. Ayo kita balik datangin mereka. Saat gue dan Kia udah di meja makan, kata bunda gue, kalian ngomongin apa di taman? Nggak ada bun, cuma ngomongin tentang di sekolah tadi aja. Kata orang tua kita, wah kalian jadi akrab gini ya? Kita jadi makin gak sabar buat kalian menikah. Gue dan Kia secara bersamaan tersedak waktu itu. Saat di rumah, gue cuma bisa mikirin gimana gue ke depannya kalau sudah nikah sama Kia. Dan di sisi lain, Kia di kamarnya sedang menangis. Mungkin karena memikirkan perjodohan itu. Nah, keesokan harinya, Yan dan Kia berangkat sekolah. Yan waktu itu menjemput Kia karena sudah diperingatkan ayahnya untuk menjaga Kia. Saat Kia keluar dari rumah, matanya terlihat sembab. Kata Yan, kenapa mata lo sembab gitu? Abis nangis ya lo? Udah nggak apa-apa, ayo berangkat, ntar telat lagi. Sesampainya di sekolah, Kia dan Yan berjalan bersamaan. Dan tiba-tiba ada Kara, sahabatnya Kia yang sudah lama dari kecil. Kata Kara, loh mata lo kok sembab Kia? Dalam hati Kia, entah sudah berapa orang yang menanyakan mata sembabnya ini. Apa kelihatan jelas banget? Nggak apa-apa Ra, abis keliripan aja tadi. Dalam hati Kia, belum saatnya lo tahu tentang ini Ra. Follow cepat untuk lanjut part 7. Ini part 7 Mimin mau dijodohin. 5 bulan kemudian, tepat hari kelulusan gua dan Kia. Selama 5 bulan itu, Yan dan Kia bener-bener seperti Tom dan Jerry, nggak pernah akur. Mereka akurnya cuma saat ketemu kedua orang tua mereka. Setelah hari kelulusan, besoknya adalah hari pernikahan Yan dan Kia. Setelah semua sudah dipersiapkan, tibalah di hari pernikahan. Penghulu sudah bertanya, apakah saudara Yan sudah siap? Gua ngejawab, siap, dengan tebak-tebak waktu itu. Gua dan penghulu waktu itu berjabat tangan dengan erat. Kia cuma bisa pasrah dengan hari ini, hari yang mungkin masih belum diterimanya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini semua demi kebahagiaan orang tuanya. Dan gua nggak bisa menolak permintaan kedua orang tua gua, karena jika gua menolak, semua fasilitas akan
akan disita. Di sisi lain, Ian bener-bener gugup. Dengan cepat Ian mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya Kiara Ananda Putri binti Wijaya Kusuma. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semua orang dan saksi di tempat itu berteriak sah. Hari itu dan setelah ijab kabul, Ian dan Kia resmi menjadi suami istri. Kia salim waktu itu sama gua. Entah kenapa gua merasakan senang dan bahagia setelah mengucapkan kalimat ijab kabul itu. Gua lihat Kia begitu cantik, apalagi waktu dia tersenyum ke gua. Kia langsung memeluk bundanya dan berkata, "Bunda, Kia belum siap. Kia takut belum bisa menjadi istri yang baik." Terus kata bunda, "Kia, anak bunda yang paling cantik, perlahan aja dulu dicoba. Kamu cuma cukup nurut sama suami kamu." Bunda Kia langsung mengusap air matanya. Gua waktu ngeliat momen Kia dan bundanya juga ikut sedih. Gua langsung ngedatangi Kia dan langsung memeluknya buat menenangkan dia. Kia waktu itu kaget dan langsung membalas pelukan gua. Setelah melakukan ijab kabul, kita melakukan sesi foto bersama. Mengingat ini akan menjadi momen yang paling gak bisa dilupakan. Dan gak lupa juga kita makan bersama keluarga. Oh iya, pernikahan ini gak terlalu rame karena semua keluarga sepakat mengundang orang-orang terdekat aja. Sahabat Kia yaitu Kara juga datang. Kara kaget tiba-tiba Kia mengirim undangan dan gak menyangka yang menjadi suaminya malah gua. Karena di sekolah kami bener-bener gak akur. Kara akhirnya tahu diceritakan oleh Kia karena kita dijodohkan. Kara sahabatnya Kia akhirnya tahu ternyata pernikahan sahabatnya ini adalah dijodohin. Dan teman-teman gua juga pada datangan. Sampai ada yang bilang gini, "Wah Yan, cantik juga tuh istri lu, kayak orang luar gitu wajahnya." Gue langsung bilang lah, "Ah bisa aja lu, lihat dulu dong cowoknya siapa, ganteng gini ya jelas lah istrinya juga cantik." By the way, jangan sampai ada yang tahu kalau gue udah nikah ya. Setelah pernikahan itu selesai, kini Kia dan Yan sudah satu rumah. Terus kata Kia, "Oh iya Yan, kayaknya gue bakal daftar kuliah. Kalau lu gimana? Lu kuliah juga?" "Iya, kayaknya gue juga bakalan kuliah." Gue langsung nanya, "Mau satu kuliah bareng gak? Kalau ntar orang-orang kampus tahu kita udah nikah gimana?" "Ya nggak ada yang bakal tahu kalau kita rahasiain lah." "Ya udah deh, terserah lo aja, sekalian urusin kuliah gue ya." Gue langsung menatap Kia tajam. Terus kata Kia, "Ngapa lo natap gue gitu banget?" "Wah, mau ngapain lo? Awas aja mau macem-macem. Abis lu sama gua." Terus kata Ian, "Dih, najis, siapa juga yang mau sama lo, dasar curut selokan." Tiba-tiba ada yang nelpon. Baru gua mau angkat, Kia langsung merampas telepon itu. Ternyata itu bundanya Kia. Mereka teleponan udah hampir 1 jam. Setelah bunda dan Kia selesai teleponan, langsung gua tanya, "Apa kata bunda tadi?" "Kita bakal pindah, soalnya bunda udah beliin kita rumah. Dan yang parahnya lagi, itu rumah mau dipasangin CCTV." Wah, gua langsung kaget. Lah ngapain dipasang CCTV? Kata bunda supaya dia tahu hubungan kita seperti apa. Besok sudah tiba. Gue ingin mendaftar ke salah satu kampus yang ada di kota gua. Gue langsung ngajakin Kia lah, "Kia, ayo temenin gue daftar kuliah, sekalian beli tas buat kita kuliah." Terus kata Kia, "Ogah banget, lu aja sana sendiri. Kan sudah gua bilang, lu yang ngurusin kuliah gua." Wah, dalam hati gua, ini anak rese banget ya. Gua kerjain lu ya. Oke, gua sendirian aja pergi. "Oh iya Kia, gua denger-denger ini rumah ada yang gak beres." Wah, matanya Kia langsung melotot. "Hah? Apa lo bilang tadi? Gak beres gimana Yan? Ada apa sama nih rumah?" Gua mau ketawa ngeliat wajah paniknya si Kia waktu itu. Kia langsung sadar ternyata dia dikerjain sama Ian. "Wah, benar-benar lu Yan ngerjain gua ya. Makanya ayo ikut gua daftar kuliah, kan elunya yang mau kuliah ya kali nggak ikut." "Ah, ribet dah lu. Bentar-bentar dah, gua mandi dulu. Tungguin di bawah sana." Gua langsung ngomong, "Oke, GPL, nggak pakai lama ya." "Iya bawel, lagian sepagi gini lo bangunin gua." Gua langsung bawa aja lah ninggalin Kia. Soalnya kalau diladenin malah makin panjang urusannya ntar. 1 jam gua udah nungguin si Kia, masih aja belum kelihatan batang hidungnya itu orang. Buset, ini Kia ngapain sih lama amat? Sampai ngantuk gua nunggunya. Tiba-tiba Kia turun dari tangga. Gua sampai nggak kedip ngeliat dia. Dalam hati gua, buset istri gua cantik juga ya. Muka gua langsung diusap sama Kia. "Woi, ngeliatin apaan lo? Ngeliatin gua ya? Suka ya lo sama gua?" "Hahaha, ya iyalah secara gua cantik gini. Siapa sih yang nggak suka?" Nah, ini yang gua nggak suka sama Kia. Orangnya tengil banget. Ya emang sih dia cantik. Langsunglah gua bilang ke dia, "Jangan kepedean dah lu. Tuh rambut lu masih ada busa samponya." Kia langsung panik mencari kaca. Dan ternyata, "Yan, lu ngerjain gua lagi ya?" Hahaha. Padahal gua cuma bohong. Bener-bener dicek sama dia. Gua sama Kia langsung masuk ke mobil buat daftar di salah satu kampus yang ada di kota gua. Di dalam perjalanan mau daftar kuliah, gua sama Kia saling ribut terus, mendebatkan gimana pas kuliah nanti kalau ada yang tahu kita sudah nikah. Telinga gua udah muak banget dengan ocehannya si Kia. "Kia, kita cuma harus nutupin aja, lo nggak usah panik gitu. Kan nggak ada yang tahu juga selain sahabat-sahabat gua dan lo." Akhirnya si Kia diam juga tuh. Mungkin udah merasa benar juga ya perkataan gua. Dalam hati gua mau gua kerjain nih si Kia. Tapi kalau gue nyebarin kita udah nikah gimana Kia? Mata Kia langsung melotot. "Awas aja ya lo sampai nyebarin. Kan gua yang jadi malu." "Lah, malu kenapa? Suami lo ganteng gini juga. Ntar hati-hati ya lo, ada yang kepicut sama gua. Malah elunya yang cemburu ntar." Terus kata Kia, "Iya, kepedean bet lu. Mau lu gimana kek, apa kek, gua nggak peduli ya." Dalam hati gua dengar Kia ngomong gitu kayak sakit hati juga sih. Setelah Kia berkata begitu, suasana jadi hening. Mungkin Kia sadar akibat perkataannya itu. Gue yang tiba-tiba jadi diam gini. Kia langsung membuka suara. "Yan, lo kenapa?" "Ah, gue nggak apa-apa Kia, lagi fokus nyetir aja nih." Tiba-tiba si Kia minta maaf. "Yan, maafin gue ya, ngomong nggak peduli sama lo." "Lah ngapain minta maaf? Ya sepantasnya aja sih lo nggak peduli sama gue. Kan ini pernikahan yang lo nggak mau sebenarnya. Gue mah yang ikut-ikut aja Kia. Lu ngambek ya Yan?" "Gue kagak ngambek. Mau berapa kali sih gue ngomong
ngomong, kok lu tiba-tiba ngomong serius gitu? Ya lu nya duluan yang minta maaf. Ya udah gini aja, iya gua maafin udah kan? Nggak usah dipermasalahin lagi. Kayak nggak ikhlas gitu dah. Setelah perdebatan itu akhirnya gua sama Kia sampai juga nih di salah satu kampus yang ingin gua daftar. Saat menuju koridor di kampus, tiba-tiba ada seorang cowok yang memanggil Kia. Kata dia, "Woi Kia." Kia langsung berbalik badan. "Pito?" Terus kata Pito, "Wah Kia, lu daftar di sini juga?" "Iya toh, gua daftar di sini juga." "Lu sama siapa Kia?" "Oh kenalin, ini teman gua namanya Yan." Gua dan Pito berjabat tangan lah. Gua nggak tahu Pito ini siapa, mungkin teman lamanya si Kia. Pito tiba-tiba menanyakan kabar si Kia. "Gimana Kia kabar lu? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Terakhir kalau nggak salah kelulusan SMP tuh. Itu juga waktu kita putus ya." Gua di situ langsung kaget. Oh ternyata Pito ini mantannya si Kia. Kia langsung menatap gua, seolah-olah dia akan ngejelasin nanti. Gua langsung aja lah meninggalkan mereka berdua. "Kia, Pito, gua tinggal duluan ya. Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu." Kia langsung menarik tangan gua. Gua ikut Yan. Saat gua dan Kia mau berjalan, tiba-tiba tangan Kia ditahan sama Pito. "Mau kemana Kia? Ayo sama gua aja daftarnya. Lo mau daftar sekalian juga kan?" Pito langsung menarik tangannya Kia dan gua ditinggal sendirian. Yah, mau gimana lagi? Ya gua sedikit kecewa sih. Gua menuju ke tempat pendaftaran kampus di situ. Setelah gua mendaftar, gua pergilah ke kantin yang ada di kampus itu untuk makan. Karena tadi gua belum sarapan. Saat gua di kantin ternyata ada Kia dan Pito yang lagi makan berdua. Kia ngeliat gua waktu itu, tapi gua langsung mengalihkan pandangan ke Kia. Takutnya gua ngeganggu mereka berdua. Jadi gua membeli nasi lah dan mencari meja yang kosong. Dan ternyata ada meja yang kosong di situ. Gua langsung duduk. Gak lama kemudian ada juga yang duduk di samping gua. Kata dia, "Gua boleh duduk di sini. Follow cepat untuk lanjut part 12." Ini part 12 Mimin mau dijodohin. Tiba-tiba ada yang duduk di samping gua. Terus kata dia, "Gua boleh duduk di sini." Gua kaget, ternyata yang duduk di sebelah gua perempuan. "Oh boleh, duduk aja. Lagi kosong juga kursinya." Terus kata dia, "Makasih ya. By the way, kenalin nama gua Aca. Lu daftar kuliah juga di sini atau gimana?" "Oh iya, kenalin nama gua Yan. Iya, gua daftar kuliah di sini." "Oh alah gitu ya. Ambil jurusan apa?" "Oh, gua ambil jurusan seni. Kalau lu gimana?" "Wah, sama, gua juga ambil jurusan seni. Dengar-dengar di sini jurusan seninya terkenal bagus." Hehehe, iya lumayan bagus sih di sini. Dalam hati gua, ini cewek kok bisa tiba-tiba seakrab gini ya? Gua menoleh ke samping melihat Kia yang masih ketawa-ketawa sama si Pito mantannya itu. Ya sebenarnya gua nggak ngelarang dia sih, karena persyaratan pernikahan ini kan kita nggak boleh saling ikut campur. Gue cuma bisa ngikuti perkataannya Kia aja. Tiba-tiba kata Aca, "Woi Yan, kok bengong aja? Lo ngeliatin siapa? Itu makan lo dimakan, keburu dingin dah itu." "Ah enggak Ca, oke ini gua makan." Gua sama Aca makanlah di situ. Setelah selesai makan, gue langsung cabut lah dari kantin. Tapi tiba-tiba tangan gue ditahan sama Aca. "Lo mau kemana Yan?" "Gua mau balik Ca." Gua boleh minta sosmed lo yang bisa dihubungin nggak?" Gue langsung kasih lah, "Makasih ya Yan, semoga kita bisa akrab ya." Dalam hati gue, bejir ini cewek kenapa dah. Gue langsung ninggalin Aca begitu aja. Sepanjang koridor kampus, gue melihat orang-orang duduk membaca buku dan ada juga yang ngobrol sama teman-teman mereka. Gak lama gue sampai juga di mobil. Gue nungguin Kia buat balik, tapi kenapa dia nggak nongol-nongol juga tuh? Akhirnya gue telepon lah, tapi tiba-tiba yang angkat malah Pito. Kata Pito, "Halo, ini temennya Kia yang tadi ya." Kianya balik sama gue, biar gue antar ya. Gue nggak ngejawab dan langsung mematikan telepon itu. Bisa-bisanya HP Kia dipegang sama orang lain. Nggak mau mikir, gue langsung aja balik ke rumah ninggalin Kia, karena dia bakal diantar pulang sama mantannya itu. Jadi gue langsung pulang aja. Di dalam perjalanan gue mikirin Kia terus. Bisa-bisanya dia milih sama mantannya itu daripada sama gue yang suaminya. Tunggu aja di rumah tuh orang, nggak bakal gue tegur. Sebelum gue pulang, gue mampirlah ke tempat mie ayam langganan gue, karena lapar banget. Padahal kan baru makan tadi tuh di kampus. Nah, sampai gue di tempat mie ayam, ternyata ada Aca di sana. Terus kata Aca, "Wah Yan, kok bisa lu di sini?" "Iya Ca, di sini tempat langganan mie ayam gue." "Wah sama dong Yan, emang sih di sini enak banget." Gue yang awalnya mau makan di sini tiba-tiba berubah pikiran karena ada Aca. Udah pasti dia ngajak ngobrol gue. Gue capek banget ngobrol sama Aca, soalnya banyak banget pertanyaannya. Jadi gue bilang lah ke Aca, "Oke Ca, gue balik duluan ya, soalnya mau makan di rumah aja." "Oh alah okean, gue kira lu makan di tempat." Setelah gue pamitan sama Aca, gue langsung bergegas untuk pulang. Karena mengingat ini udah sore dan mau malam, gue sudah sampai di rumah dan ternyata si Kia masih aja belum pulang. Gue kira dia udah pulang, nggak tahu lagi kemana itu anak. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam, tapi Kia masih aja belum pulang. Gue dari tadi telepon Kia, tapi nggak diangkat juga. Akhirnya gue keluarlah untuk mencari dia. Gue khawatir banget sama dia. Gue keliling-keliling mendatangi tempat yang biasa Kia datangi. Gue juga nggak tahu nomor si mantannya itu. Tiba-tiba hujan deras banget. Gue yang pakai motor mencari Kia akhirnya kebasahan. Gue nggak tahu kalau bakal hujan. Kalau tahu gini gue bakal pakai mobil. Udah berjam-jam gue mencari Kia dan telepon gue juga nggak diangkat. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Sesampainya gue di rumah dengan basah kuyup, gue melihat Kia dan Pito di depan pintu rumah gue. Mereka berdua melihat gue dengan basah kuyup. Gue yang khawatir sama Kia, tapi Kia malah bilang, "Yan, kamu ngapain ke rumah aku malam-malam gini?" Gue tahu maksud dari Kia. Nanti mantannya si Pito itu ngira kita tinggal bareng. Gue semakin kecewa sama Kia setelah gue basah kuyup mencari dia. Tapi perilaku dia seperti ini. Gue nggak ngejawab pertanyaannya si Kia. Jadi gue langsung pergi meninggalkan dia. Gue nggak pergi, hanya sembunyi sampai mantannya itu si Pito itu pergi. Gue melihat Kia dan Pito saling mengobrol di depan rumah gue. Setelah beberapa menit, akhirnya Pito pulang. Gue langsung masuklah ke rumah dan tiba-tiba Kia ngampiri gue. "Yan, lo dari mana aja basah kuyup gini? Lu aneh banget, udah dewasa juga malaman di hujan. Tadi hampir aja ketahuan kalau kita tinggal bareng." Gue hanya bisa tersenyum mendengar perkataannya Kia. Gue langsung ninggalin Kia. Oh ya, sebelum itu karena udah follow dan komen nih membership mingguan buat lu. Buat kalian yang mau juga coba komen ide cerita yang menarik. Tapi tangan gue ditarik. Terus kata dia, "Jawab dulu pertanyaan gue. Lu dari mana aja basah kuyup gini?" Gue akhirnya nggak jawab. "Kia, lo lihat
deh ini jam berapa, lo dari mana aja, dan lo masih mikir gue basah kuyup gini karena mandi hujan. Pikiran lo ada apa sih? Cuma yang buruk aja tentang gue nyariin lo karena gue khawatir lo belum balik-balik. Lo gak ada ngabarin gue Kia. Cek HP lo, gue telepon lo gak angkat-angkat. Seenggaknya lo ngabarin lah. Jadi gue gak khawatir. Gue khawatir karena bunda lo nitipin lo sama gue. Kalau lo kenapa-kenapa, gue yang akan salah Kia. Tapi lo malah mikir gue mandi hujan. Lo kira gue masih anak-anak? Gue langsung pergi ninggalin Kia. Jujur gue kedinginan sekarang. Saat gue mau pergi, lagi-lagi tangan gue ditarik sama Kia. Terus kata Kia, jujur Yan, gue gak tahu kalau lo kehujanan basah gitu karena mencari gue. HP gue mati, lowbat. Jadi gue gak bisa ngabarin lo. Saat Kia berusaha ngejelasin lagi, enggak Kia, lo bisa minjem HP-nya Pito buat ngehubungi gua, dan lo masih mau nggak minta maaf. Lo pulang malam gini aja udah salah Kia. Lo itu perempuan, dan bunda nitipin lo ke gua supaya lebih baik, nggak buat keluyuran sama mantan gak jelas lo itu. Dan apalagi waktu di kantin, terus di kampus juga lo lebih milih pulang sama dia daripada sama gua kan. Awalnya jujur gua nggak peduli lo mau pulang sama dia, asal lo tahu waktu Kia. Lo kemana aja gue tanya, sampai pulang malam gini. Alasan lo mau neduh karena hujan. Pito sama lo bawa mobil Kia. Oh, atau mau mengenang masa lalu lo sama dia. Jujur gua takut tambah emosi, jadi lebih baik gue pergi langsung ninggalin Kia. Suasana di rumah betul-betul menegangkan. Gue mandilah buat bersih-bersih. Setelah gue mandi, gue ke dapur untuk membuat teh hangat. Tapi saat di dapur gue udah lihat ada cangkir teh hangat, dan di ruang tamu juga ada Kia yang ketiduran. Gue lihat dia masih pakai baju yang tadi. Apa dia nggak mandi? Jujur gue ngerasa bersalah juga, udah emosi tadi. Tapi mau gimana? Itu semua demi kebaikan dia. Gue langsung meminum teh hangat buatan Kia. Keburu dingin ntar. Saat gue mau ke atas buat tidur, tapi gue nggak tega ngeliat Kia yang tidur di sofa. Jadi gue langsung menggendong dia ke kamarnya lah. Gue menggendong Kia yang ketiduran di sofa karena gue nggak tega sama dia. Keesokan harinya pun tiba. Kia tersadar dari bangunnya. Loh, kok aku bisa di kamar? Perasaan tadi malam gue buatin teh hangat buat Ian. Abis itu ketiduran di sofa. Kok bisa tiba-tiba di kamar? Waduh, gawat, udah jam 11 nih. Kia langsung keluar dari kamarnya. Gue yang dari tadi udah bangun pagi langsung bersih-bersih rumah, dan gue langsung buat sarapan. Rencananya gue bakalan buat spaghetti. Awalnya sih mau buat gue sendiri aja, tapi teringat sama Kia mungkin nanti dia bangun terus lapar. Jadi gue masakin aja sekalian. Soalnya gue juga mau keluar sebentar lagi, mau ke kampus buat urus KRS kan. Karena gue udah diterima di kampus yang ngapain gue daftar. Setelah gue sarapan, gue langsung bersiap-siap ke kampus. Sebelum berangkat rencananya gue mau pamitan dulu ke Kia, tapi gue lihat Kia masih tertidur di kamarnya. Nggak tega gue buat ngebangunin dia. Jadi gue langsung berangkat tanpa pamitan. Di sisi lain, saat Kia keluar dari kamarnya, dia mencari dan memanggil Yan, tapi nggak ada juga jawaban. Pas dicek ke dapur, ternyata udah ada sarapan, terus ada tulisan jangan lupa dimakan. Gue mau ke kampus dulu. Dalam hati Kia, maafin gue ya Yan, kemarin gue udah kayak gitu, tapi masih aja Yan baik sama gue. Dibuatin sarapan lagi. Apa dia gue telepon aja kali ya? Tapi nanti ngeganggu dia lagi. Gue lapar nih, langsung makan aja ah. Enaknya dimasakin sama Pasu. Apa tadi gue bilang? Enggak, amit-amit deh. Di sisi lain Yan sudah sampai di kampus. Saat turun dari mobil, tiba-tiba Yan dipanggil sama seseorang. Kata dia, Yan. Dan ternyata itu Aca. Dalam hati gue, wah lagi-lagi ada Aca. Sumpah gue malas banget dah. Soalnya dia banyak ngomong banget. Lihat aja nih ya, apalagi nih yang ditanyanya. Terus kata Aca, wah Yan, kita ketemu lagi. Ada kelas lu Yan? Iya ada nih. Wah sama dong kata Aca. Gue langsung jawab, iya kita kan sekelas Ca. Ya jelas sama dong. Kalau beda justru aneh. Aca langsung jawab, Yan pengen banget ya Aca samain. Dalam hati gue, nah kan mulai nih cewek tingkah lakunya. Gue langsung bilang ke Aca, Ca gue duluan ya ke kelas, takut telat. Ya udah Yan, sama-sama aja kali, kan kita sekelas. Kalau lu telat, ya gue juga pasti telat. Gue nggak hiraukan Aca dan langsung aja beranjak ke kelas. Saat masuk di kelas, ternyata udah ada dosen gue. Untung aja dosen gue mempersilahkan untuk masuk. Ini hari pertama gue kuliah soalnya. Semoga aja hari ini menyenangkan sih. 2 jam kemudian kelas gue udah selesai, dan rencananya gue pengen makan siang dulu karena sekarang udah jam 12. Saat gue mau ke kantin, tiba-tiba Aca langsung ngampiri gue dan bertanya, Yan, lu abis ini kemana? Dalam hati gue, kalau gue jawab ke kantin, ini anak pasti ngikut. Dan terpaksa gue jawab ke kantin dah. Gue mau ke kantin Ca, soalnya lapar banget nih udah. Terus kata Aca, wah kebetulan Yan, gue juga lapar. Yuk kita ke kantin sama-sama. Ya udah, ayo kata gue. Di sisi lain, Kia lagi bersiap-siap untuk ke kampus juga karena ada jam kuliah di jam 1. Dan tiba-tiba HP-nya Kia berbunyi, tanda ada yang menelponnya. Ternyata yang nelpon